bersama akupuntur medis. Ya. Jadi kalau kita bicara akupuntur, teman-teman, akupuntur itu terbagi menjadi dua. Ya. Akupuntur klasik dan akupuntur medis. Akupuntur klasik dan akupuntur terapan. Nah, kalau akupuntur terapan itu yang baru ditemukan 1700 ke sini. Nah, 1700 ke sini, tahun 1700 ke sini. Ya, misalnya contohnya Tung. Ya. Kemudian contohnya lagi YNSA, Yamamoto Neurosculpt Akupuntur. Contohnya lagi Josunfa Scalp Akupuntur. Sujok, Tuina itu termasuk bagian daripada akupuntur terapan modern. Ya, ditemukannya oleh profesor dan para kedokteran. Nah, kalau kita bicara tentang TCM, tentu saja terbagi menjadi 12 meridian utama, 2 meridian tambahan, dan beberapa meridian istimewa. Ada sekitar 361 titik utama yang terdiri dari atas kepala sampai ujung kaki. Ya. Nah, karena TCM klasik itu banyak sekali titiknya, ya, maka para kedokteran modern membuat kit yang disebut dengan somatotop. Apa itu somatotop? Somatotop adalah yang harusnya satu tubuh manusia itu terdiri dari atas kepala sampai ujung kaki, mereka menjadikannya sebagai mikropunktur. Satu tubuh manusia bisa diwakili oleh satu telapak tangan. Satu tubuh manusia bisa diwakili oleh telapak kaki. Satu tubuh manusia bisa diwakili oleh satu bagian perut. Satu tubuh manusia bisa diwakili oleh kepala. Nah, yang kita akan pelajari kali ini adalah pembelajaran akupuntur kepala. Nah, banyak sekali contohnya, misalnya, mohon maaf teman-teman, kalau misalnya kita bicara akupuntur perut, misalnya ya, itu saja keilmuannya ada 3 sekarang. Ada 3. Sekarang akupuntur perut itu ada yang disebutnya harashiatsu dari Jepang. Harashiatsu itu akupuntur juga. Kemudian kurapunktur, akupuntur di perut yang bentuknya pemetaannya seperti kura-kura. Kemudian Pak Tri kemarin membuat psikoabdomen. Jadi otak kita ada di dalam perut. Nah, itu akupuntur perut. Begitu pula dengan kepala. Kepala ini ada penemunya, ada Yamamoto, ada Josunfa dan lain-lain. Nah, sehingga satu sama lain saling menjago-jagokan nih. Kalau yang yang taklid pada mazhab, ya, taklid pada mazhab. Oh, saya lebih ke mazhab Syafi'i, saya lebih ke mazhab Hambali, begitu. Kalau di agama, di fikih. Begitu juga di keilmuan akupuntur, ada yang seperti itu, ada. Oh, lebih bagus Josunfa, oh, lebih bagus Yamamoto. Ternyata seiring berjalannya waktu, menurut pengalaman kami, semuanya bisa disinergikan. Tadi saya ngomong sama Kang Ari, wah, si Pumak luar biasa katanya. Josunfanya pakai lintah, akupunturnya pakai Yamamoto. Ya, karena pengalaman kami begitu. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bagaimana sih penanganan stroke, ya, secara penusukan. Sebelumnya saya tanya dulu, teman-teman di sini yang sudah belajar akupuntur siapa aja? Kalau Pak Yudi jangan tanya. Hah? Ya, sudah belajar akupuntur? Oke. Berarti belum banyak nih yang paham tentang akupuntur. Jadi kebanyakan masih awal. Mohon maaf, jadi saya mengajarkannya secara pelan-pelan ya, yang sudah belajar akupuntur ya. Saya ajarkannya secara pelan-pelan. Kalau bicara akupuntur, kita buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara akupuntur, teman-teman, jarum arah tusukan
itu menandakan arah pengaliran energi. Kalau kita bicara akupuntur, arah tusukan berarti mengarahkan energi. Nah sekarang di dalam ilmu akupuntur yang klasik ada jalur-jalur yang disebutnya jalur meridian. Oke, kalau kita bicara jalur meridian ada 12 organ utama. 12 organ utama. Nah ini mohon maaf papan tulisnya dari situ. Kita dikte saja yang mau nulis. 12 organ utama ada organ padat dan organ berongga. Ya, organ padat dan organ berongga. Organ padat terdiri dari liver, jantung, limpa, paru-paru, ginjal, dan selaput jantung. Saya ulangi. Liver, jantung, limpa, paru-paru, ginjal, dan selaput jantung. Itu ada 6. Itu organ padat. Kemudian organ berongganya. Organ berongganya kantung empedu. Ya. Kemudian usus kecil. Kemudian lambung. Kemudian usus besar. Kemudian ginjal pasangannya kantung kemih. Selaput jantung pasangannya adalah tripemanas. Nah itu ada 12 meridian. Oke. Setiap meridian tersebut ada arah-arahnya teman-teman. Ada arah-arahnya. Oke. Organ padat tangan dan organ padat kaki itu berbeda arah. Kalau organ padat tangan dia beradanya di mana? Di tangan bagian dalam. Di tangan bagian dalam. Kalau organ padat kaki di kaki bagian dalam. Karena apa? Kalau organ padat dia sifatnya dingin, tidak terkena matahari. Di situ paham dulu. Jadi kan ini warnanya lebih putih, tidak terkena matahari. Adanya di bagian dalam tangan dan bagian dalam kaki itu organ padat. Organ berongga tangan adanya di luar tangan yang hitam dan di luar kaki, sama-sama di luar. Tetapi arahnya, perhatikan arahnya. Organ padat tangan dia bergerak dari mana? Dari dada sampai ujung jari. Organ padat tangan. Organ padat kaki bergeraknya berbeda. Organ padat kaki bergeraknya dari ujung jari menuju ke dada. Oke. Organ padat tangan bergeraknya dari dada sampai ke ujung jari. Organ padat kaki bergeraknya dari mana? Dari ujung jari sampai ke dada. Ya, sekarang udah paham di situ ya? Begitu juga organ berongga. Organ berongga tangan bergeraknya dari mana? Dari ujung jari sampai ke wajah. Organ berongga tangan bergeraknya dari mana? Dari ujung jari sampai kepada wajah. Organ berongga kaki bergeraknya dari wajah sampai kepada jari. Nah, maksudnya gimana ini mempelajari itu arah-arah? Ya? Oke. Organ berongga tangan bergeraknya dari mana? Ujung jari sampai ke wajah. Ya. Kalau organ berongga kaki bergeraknya dari mana? Wajah sampai ke jari. Wajah ke ujung jari. Oke. Maksudnya gimana? Tadi saya katakan, Ibu, ada jarum. Ini gagang, ini tajamnya, ya. Oke. Maksud dari ahli akupuntur menusuk jarum itu apa? Energi bebas yang ada di luar kita. Ini ujung jarum ini kecil, tipis. Tahu prinsip Garputala? Tahu prinsip Garputala? Garputala kan ketika bergoyang mengeluarkan energi.
Energi itu sifatnya berfrekuensi, betul? Ada puncak, ada lembah, naik turun. Sehingga jarum yang kita anggap itu tidak bergerak, ketika memasuki tubuh kita ternyata bergetar, teman-teman. Gitu, masuk ke dalam. Nah, maksud daripada arah begini, energi tadi itu kan bergerak, berjalan, ya. Kalau energi dia kita tusuk sesuai arah meridian, ya, energinya ikut terdorong. Jadi ini jarum masuk, ini kan artinya jalan, mobil jalan ya, jalan begitu. Kita tusuk jarum, yang harusnya terhambat energinya jalan, ditusuk jarum lebih terdorong. Itulah yang disebut tonifikasi atau penguatan energi. Nah, yang harusnya energinya jalan begitu, kalau kita tusuk atau kita pijat berlawanan dengan arah tadi, itu berarti apa? Kalau mobil jalan, kita hambat begitu, kita kasih resistan atau kita kasih hambatan, sehingga yang tadinya mobil jalan di stop. Itu makanya disebut sedasi. Sampai situ harus paham dulu konsep dari akupuntur. Itulah konsep akupuntur dan akupresur. Paham ya? Sehingga gini teman-teman, ketika memijat, tadi kan ada arah-arah. Ya, ketika memijat tadi ada arah-arah. Kalau memijat sesuai arah tadi, itu berarti menguatkan. Kalau memijat atau menusuk berlawanan arah tadi, berarti melemahkan. Sampai situ paham? Paham ya? Nah, itu konsepnya sebenarnya teman-teman. Nah, itu konsep dasarnya. Jadi belum masuk ke akupuntur, teman-teman harus tahu dulu konsep dasarnya. Makanya arah penusukan itu jelas-jelas sangat penting dalam akupuntur. Makanya teman-teman di sini yang belajar akupuntur, mohon maaf, yang belajar akupuntur kebanyakan si sencongnya itu cuma si sencong model plus. Kebanyakan si sencong, tahu si sencong, umum kebanyakan nusuknya itu cuma 4 arah begitu. Sebenarnya penusukan itu ada 5 arah. Di sini akan saya ajarkan kenapa. Oke, bismillah. Kita mulai ke pelajarannya. Stroke itu sebenarnya kalau di teman-teman di Google, kalau tulis stroke itu cuma pukulan gitu. Sebenarnya bahasa aslinya cerebrovascular accident. Ya. Kecelakaan pendarahan pada otak besar, cerebro. Bukan pada otak kecil, juga bukan pada batang otak. Kalau pada batang otak pendarahannya terjadi, maka mati. Kalau pada otak kecil, cerebellum, jadi ada cerebro, ada cerebellum. Kalau pada otak kecil, maka akan terjadinya kekurangan keseimbangan. Nah, stroke terjadinya pendarahannya di mana? Pendarahannya terjadinya di otak besar, cerebro. Ya, jadi harus paham dulu konsepnya. Stroke adalah terjadinya kerusakan pada jaringan otak yang disebabkan berkurangnya aliran darah ke otak dengan berbagai sebab yang ditandai kelumpuhan sensorik atau motorik, tumbuh sampai dengan terjadinya penurunan kesadaran. Ya, disebutnya cerebrovascular accident atau CVA. Ya. Nah, adanya sumbatan darah. Stroke ini teman-teman terbagi menjadi 2. Ya, stroke ini terbagi menjadi 2. Ada iskemik, ada hemorrhagic. Atau kita sebutnya tersumbat dan pecah pembuluh darah. Oke. Ada penyumbatan, ada pecah pembuluh darah. Kalau tersumbat disebutnya iskemik. Kalau pecah disebutnya hemorrhagic. Nah,
Definisi menurut WHO, stroke adalah terjadinya gangguan fungsional otak lokal maupun global secara mendadak dan akut yang berlangsung lebih dari 24 jam akibat gangguan darah otak. Ya. Terjadinya dua, bisa tersumbat, bisa pecah. Lanjut. Ada gejala motorik dan ada gejala sensorik. Saya pengen tahu dulu teman-teman, apa motorik atau sensorik? Motorik gerak, atau kita sebutnya output. Output. Kalau sensorik, perasaan atau input. Makanya teman-teman yang sudah belajar TCM harus tahu ada jalur du, ada jalur beksu. Jalur du itu sensorik. Jalur du tahu teman-teman? Yang pas tengah-tengah tulang belakang. Itu sensorik. Makanya arah penguatannya ke arah atas. Dari tulang belakang sampai ke otak, itu arah tonifikasinya. Jadi dia memancarkan energi masuk ke otak. Beksu itu motoriknya. Beksu atau 1,5 cun, 2 jari, telunjuk dan jari tengah. 1,5 cun Pak. Nah, 1,5 cun. Makanya kalau bekam jauh-jauh nggak kena Pak. Kalau bekam terlalu renggang nggak kena. Bekam itu rapat, makanya kena beksunya. Ini mohon maaf. Kalau berdasarkan TCM ya, lagi-lagi berdasarkan TCM. Saya nggak mau mengomentari yang dari organisasi sebelah. Kalau organisasi sebelah dia kayaknya agak renggang. Kalau kami yang dari TCM pasti kopnya rapat. Karena cuma 1,5 cun, 2 jari kanan kiri tulang belakang. Nah, motorik tadi atau beksu tadi itu arah penguatannya ke bawah. Nah, kalau berdasarkan, mungkin Kang Ari lebih akan menjelaskan nanti, tulang belakang kita itu bentuknya cakram. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, yang tengah-tengah itulah du. Dia ada sumsum tulang belakang yang menuju ke arah otak. Nah, yang pinggir-pinggirnya itu keluarnya saraf menuju ke organ. Disitulah kita bisa memegang botol. Disitulah kita bisa merasakan cinta. Benar. Jantung kita berdebar kencang kalau lagi memikirkan wanita misalnya, karena beksunya bagus. Iya kan arahnya ke situ toh? Iya. Motorik kan? Inputnya dari mana? Inputnya dari tengah, keluarnya di samping. Makanya tadi saya bilang, saya menjelaskannya arah dulu. Yang di tengah itu arah penguatannya ke atas, yang di samping-samping arah penguatannya ke bawah. Makanya disebut sensorik motorik. Nah, gejala motorik, kelemahan atau kekakuan tubuh satu sisi, kita sebutnya apa? Hemiplegia. Ya, kemudian kelumpuhan kedua sisi, kita sebutnya paralisis. Nanti saya ajarkan. Kemudian gangguan menelan, gangguan keseimbangan tubuh. Ada gangguan berbicara ketika stroke, afasia, kita sebutnya afasia. Nanti kita ada gangguan bicara orang ketika stroke, cadel, ketika stroke susah mengerti, ketika stroke nggak bisa bicara. Ya, itu gangguan pembicaraan. Gejala sensoriknya perubahan kemampuan sensorik. Gejala visual, gangguan penglihatan, juga gangguan ingatan dan aktivitas sehari-hari. Nah, ini adalah gejala-gejala neurologis pada stroke. Oke, Mas Jom. Kemudian ada gangguan seluruh tubuh, ya, lightheadedness atau kita sebut pusing yang ringan, pingsan,
blackout itu blackout itu kayak gini. Ketika berdiri, ketika duduk santai. Ketika mau berdiri gelap. That is blackout. Itu adalah blackout. Ya, blackout. Kemudian inkontinensia urin maupun feses juga kebingungan. Tiba-tiba, wah saya di mana nih? Gitu. Itu adalah gejala-gejala stroke awal. Ya, kalau sudah ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, berarti sudah siap-siap akan terjadi stroke. Teman-teman, PDF-nya minta ke Kang Dana, ya, sudah berikan. Faktor penyebab hipertensi, ya, diabetes mellitus, kadar kolesterol darah tinggi, ya, kemudian detak jantung yang tidak teratur, gangguan pembekuan darah, ya, kemudian kelainan pada organ jantung, obesitas, stres, juga gaya hidup yang kurang sehat. Oke. Nah, inilah kita lihat otak. Ternyata teman-teman, pendarahannya di otak besar. Ternyata bagiannya pun hampir sama. Para dokter, profesor, ketika membaca CT scan atau MRI, biasanya saya lihat itu stroke itu bagiannya di situ-situ saja. Letaknya ya di sini. Letaknya di sini. Ya, letaknya. Ya, di samping atas kanan, di atas telinga. Nah, di sekitar sini. Stroke itu. Ya. Maka itu Josun Pak titik fokus stroke-nya itu di atas telinga. Di atas telinga. Cuman yang jadi permasalahan adalah kelumpuhan di kanan ternyata tersumbatnya di kiri. Kelumpuhan di kiri ternyata tersumbatnya di mana? Di kanan. Terbalik. Nah, kalau kita bicara stroke ternyata begitu teman-teman, penyumbatannya terbalik. Nah, faktor resiko terserang stroke, ya pernah terserang, tentu saja hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan juga banyaknya sel-sel darah. Resiko minornya kadar lemak darah yang tinggi, ya, yang badannya gemuk-gemuk kayak saya nih, waspada ya. Waspada. Hematokrit tinggi, ya merokok, ya. Kadar asam urat tinggi, kurang gerak badan atau olahraga, fibrinogen atau protein plasma darah tinggi. Nah, ini adalah faktor-faktor risiko minor orang terkena stroke. Lanjut. Nah, makanya tadi saya bilang lokasi stroke itu di mana? Ternyata lokasi stroke itu adalah adanya di otak besar. Kalau di batang otak di sini, di batang otak, pasti dia mati. Mati dia. Kalau pecahnya pembuluh darah atau tersumbatnya pembuluh darah itu di batang otak, ya itu nggak nggak lama. Oke, jadi yang kita obati adalah orang-orang yang terkena di otak besar, makanya disebutnya cerebrovascular accident. Oke, kalau di otak kecil orangnya jadi kayak orang sakit mental. Kalau pecah pembuluh darah atau tersumbat pembuluh darah di otak kecil, maka dia orangnya seperti orang yang sakit mental. Pusing, kemampuan motorik halusnya jadi kurang, lambat, lemot. Nah, gitu. Oke, inilah masalah-masalah yang timbul akibat stroke, lumpuh, ya, gangguan postur, gangguan pernafasan, gangguan kemampuan fungsional, tidak bisa bicara, ya, tidak bisa merumuskan pembicaraan, ngawur,
ketika kita ajak ngobrol nggak ngerti. Makanya teman-teman kalau orang punya stroke, punya keluarga yang punya penyakit stroke, anggap itu adalah ujian. Allah memberikan kasih sayangnya kepada teman-teman dengan cara merawat orang yang stroke. Memang orang yang stroke itu susah diajak ngobrol, kagak ngerti, nggak nyambung ya. Oke. Terkadang menyebabkan kematian dan kerusakan syaraf secara permanen. Oke, stroke itu teman-teman terbagi menjadi dua. Oke. Makanya teman-teman harus belajar yin dan yang, panas dan dingin. Kalau terapi itu nggak cuma memanaskan doang, mendinginkan juga. Makanya kalau Sipu ngejawab di grup, Pak, Bapak sakitnya kudu kawin lagi. Itu benar. Kalau kawin lagi itu berarti tonifikasi apa sedasi? Sedasi dong. Sedasi. Berarti berlebihan. Kudu ditumpahin. Kayak si pun keringetan dulu nih. Kawin lagi aja. Ada panas, ada dingin. Stroke itu teman-teman, stroke itu adalah keadaan panas. Awalnya panas. Darah tersumbat di dalam otak, pecah pembuluh darah di dalam otak, sehingga otaknya menjadi panas. Seluruh organ terbakar. Makanya ada gejala stroke ringan, gejala stroke berat. Ringan itu masih baru, penanganannya berbeda. Kalau yang masih baru itu dikeluarkan darah-darahnya dari ujung tangan, ujung kaki, dikeluarkan darahnya dari kuping. Stroke-nya ringan, mudah sekali disembuhkan, insya Allah, biiznillah. Jadi kalau misalnya ada yang baru stroke, segera datangi, jangan langsung bawa ke rumah sakit. Keluarkan darahnya, terus, kasih sambiloto, kasih angkong, selesai, cepat. Tetapi kalau dibiarkan lama, langsung dibawa ke rumah sakit, terapisnya udah seminggu baru pulang, ya udahlah. Kalau sudah 2 minggu, itu udah masuk ke gejala dingin. Ya, kalau 2 minggu sudah dingin, artinya terapinya sudah berbeda arah. Makanya di sini saya akan jelaskan ada stroke, penanganan stroke yang masih baru, ada penanganan stroke yang sudah lama. Ya, harus jelas dulu. Penanganan stroke itu jangan sembarangan. Oh, ini masih baru. Cek. Masih baru. Kita titiknya sama aja. Beda. Oke. Nah, stroke berat. Ya, stroke berat bisa koma jangka pendek, ya, kelumpuhan tangan kaki, ya, bisa tidak jelas, hilangnya kemampuan bicara, sukar menelan, kehilangan kontrol, air seni, feses, ya. Makanya di tempat, ngompol di tempat, ya. Kemudian kehilangan daya ingat atau konsentrasi, perubahan perilaku, misalnya bicara tidak menentu, mudah marah, tingkah lakunya seperti anak kecil. Makanya teman-teman, ketika dapat orang tua yang sakit stroke, anggap teman-teman begitulah mereka merawat teman-teman ketika kecil. Ya. Oke, tadi ada stroke, iskemik dan hemorrhagic. Iskemik tersumbat, hemorrhagic pecah pembuluh darah. Oke. Ya kayak gini-gini lewati aja. Kita langsung pada intinya. Teman-teman, ternyata setelah diteliti, bagian otak yang sebelah sini inilah
terjadinya pecahnya atau tersumbat pembuluh darah. Di manakah letaknya itu? Ternyata di dalam keislaman sungguh mulia kita memiliki seorang Rasul. Rasul kita tidak diajarkan yin dan yang, ya. Rasul kita tidak belajar TCM, tapi Rasul kita menemukan umum muhid. Luar biasa, masya Allah. Rasul kita menemukan umum muhid, tapi sekarang dirubah. Mohon maaf. Saya belajar dengan ahli TCM, beberapa ahli TCM, kok aneh-aneh. Umum muhidnya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Umum muhid itu bukan begini teman-teman. Ini kuping, tarik lurus begitu, itu bukan umum muhid. Bukan. Umum muhid itu ke belakangan sedikit, 1,5 cun. 2 jari. Nih, ini lurus. Ini buat yang tukang bekam ya. Tukang terapis, jangan masuk tukang. Kuli. Lurus. 1, 2 jari. Telunjuk dan jari tengah ke belakang. Kalau teman-teman pegang ada yang mencoba ke dalam. Embun-embunan. Itulah umum muhid DU20 Baihui. Kalau yang di tengah-tengah itu bukan Baihui, itu DU21. Makanya kalau organisasi sebelah ya, nggak usah disebut nama ya. Organisasi sebelah kan umum muhidnya begitu. Salah. Makanya kalau misalnya ngambil si sencongnya dari tengah begini, nggak kena. Kalau penentuan titik jauh sunpanya, titiknya dari sini, nggak kena. Belakang. Makanya teman-teman, ada 3 titik utama di dalam TCM. 3 titik utama itu, yang pertama Yintang. Yintang itu pas di tengah-tengah alis. Yintang tengah-tengah alis. Baihui DU20 yang tadi saya sebutkan, atau kita sebut umum muhid. Baihui. Kemudian Pengfu di mana? Di sini. DU15. 3 titik utama. Makanya nanti penentuan Josunpa dari situ teman-teman. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf. Gak kelihatan ya? Mohon maaf. Konsepnya begitu. 1 orang foto, bagikan di grup. Panas ya? Foto. Ya, foto, kemudian biar nggak yang di belakang kelihatan. Oke. Ada 3 titik, ada 3 konsep titik di dalam TCM, harus paham ini. Kalau nggak paham ini, teman-teman nanti salah penjalurannya. Penjalurannya salah. Kalau sebelah sini ngono, berarti kan jarumnya dikit. Ini jarumnya agak begitu. Ya. Nah, ternyata di otak ini jalurnya. Jadi kalau pecah pembuluh darah teman-teman di jalur sini, tersumbat pembuluh darah jalurnya jalur ini. Inilah yang diketemukan oleh Profesor Josunpa. Nah, ternyata bagian yang bawah di sini, ini 2/5-nya adalah wajah, 2/5-nya wajah. 2/5-nya kalau kita bagi 5 ya, kita bagi 5 dari sini sampai kepada
Baihui dari sini, ya, dari sini sampai ke Baihui. Kalau 2/5-nya adalah wajah, 2/5-nya adalah bagian badan, di sininya letak tangan, 2/1/5-nya yang atas adalah letak kaki. Ya, jadi kalau misalnya mohon maaf, Sifu kalau misalnya orangnya stroke-nya cuma di tangan doang, tidak sampai di kaki, kakinya jalannya masih enak bagus, ya berarti 2/5 di tengah. Wajah, badan, kaki. Nanti ada Bu ininya Bu. Di PDF ada. Nah itu letaknya. Cara penusukannya gimana? Ternyata teman-teman, inilah kelemahan di Indonesia. Kelemahan di Indonesia, jarum scalp akupuntur itu jarang yang jual. Jarumnya sebenarnya panjang teman-teman. Jarumnya panjang dan sangat halus. Sehingga kalau kita tusuk di sini, dia nggak nembus. Dia bisa masuk ke dalam kulit sampai sini. Nah, kalau di Indonesia gimana sih Bu? Ya pakai sistem relay. Tahu sistem relay? Ini jarum, tusuk, sebelum nembus kita tusuk lagi. Nah begitu, ini relay. Nah begitu. Jadi relay. Seharusnya enggak, seharusnya nusuk panjang begitu sampai sini. Cuma di Indonesia jarumnya jarang yang jual. Namanya jarum scalp akupuntur. Kemarin saya pesan sama Pak Tri Ardani, guru saya. Kata Pak Tri, Sifu harus impor dulu ya. Padahal pasien stroke banyak. Alhamdulillah, saya tuh pasien ya dari seminggu itu pasien stroke itu yang ketemu itu 7 orang penanganannya. Jadi ya terbiasa dengan stroke. Sama Pak Sutri. Itu emang di situ ya Allah ngasih pasiennya. Oke, sehingga teman-teman diketemukanlah yang tadi saya katakan ada somatotok akupuntur. Somatotok akupuntur, penggambaran akupuntur di kepala. Yang pertama ini scalp versi tangs, ya. Kemudian ini dari Mr. Yamamoto. Kemudian ini Mr. Yamamoto, ada modulnya dikirim Kang Nana. Ada ini yang terbaru, punyanya MK Sastri. Ini punya MK Sastri. MK Sastri itu dia ini telapak tangan pasien, ditempelkan ujung jari tengah ke mana? Ke DU20 lagi DU20 atau Baihui. Dari tengah begitu. Nah, bagian jempol dan kelingking itu kaki, bagian jari tengah, jari manis dan telunjuk adalah tangan. Ini leher dan ini kepala. Itu MK Sastri buatnya, terbaru. Ya. Lagi tren. MK Sastri di mana-mana. Ya, kemudian ini Dr. Zumingki, scalpnya begini. Nah ini yang populer sangat, yang akan kita pelajari hari ini, Josunfa. Ya, kita akan pelajari Josunfa. Nih, akhirnya, apa sih? Akhirnya diketemukanlah homunculus cerebri. Homunculus cerebri artinya memanusiakan, membentuk manusia atau gambaran manusia di dalam otak. Di mana itu beradanya? Ya tadi saya katakan, dia letaknya di sini. Ya, dia letaknya di sini. Ya, nanti oke. Bagian yang 2/5 bawah itu adalah bagian wajah. 2/5 yang tengah adalah bagian tangan dan badan. 1/5 yang atas adalah bagian kaki. Tinggal bagaimana caranya. Kalau misalnya lumpuhnya di kanan, teman-teman tusuknya di kiri. Kalau lumpuhnya di kiri, tusuknya di kanan. Kalau paralisis gimana? Tadi kan hemiplegia.
Hemiplegia itu yang lumpuhnya sebelah. Kalau paralisis gimana? Paralisis dua-duanya lumpuhnya paralel. Ya berarti kanan kiri kanan kiri oke. Yang bed rest juga bisa itu ya? Hah? Yang bed rest juga ya? Iya. Ya. Oke, ini motor kortek. Kalau misalnya di kiri, tersangnya kanan. Kalau misalnya lumpuhnya di kanan, tersangnya di kiri. Ya, ini letaknya tadi. 1/5 bagian atas lower limb. Nah, disinilah letaknya lagi. Sungguh sangat mulianya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Oke, teman-teman harus paham. Ada zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Ada zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Begitu juga di dalam grafologi atau psikologi manusia, ada orang-orang yang mengutamakan otak, ada orang-orang yang mengutamakan hasrat, ada orang-orang yang mengutamakan aksi. Lagi-lagi, ada orang-orang yang mengutamakan otak, ada orang-orang yang mengutamakan hasrat, ada orang-orang yang mengutamakan aksi. Kalau belajar grafologi atau psikologi, ada orang-orang yang terlalu analitik, ada orang-orang yang mengutamakan perasaan, ada orang-orang yang mengutamakan take action. Kalau misalnya orang yang analitik, gimana nanti? Nanti gimana? Kalau orang-orang yang take action, gimana nanti? Take action, yang penting jalan dulu. Ada orang-orang yang menemukan hasrat, mikir dulu, ngelamun dulu. Sakitnya lambung, limpa, liver, kantong empedu. Orang-orang yang mengutamakan pikiran, sakitnya apa? Jantung, paru-paru. Nah, Rasulullah SAW menentukan jalur bawah itu dari mana? Alawarik. Atau disebut BL23. Di mana alawarik berada? Ginjal. Alawarik di mana beradanya? Selurusan sikut tangan. Berarti teman-teman, yang seperlima bagian atas itu dari sikut tangan ke bawah. 1/5 yang atas itu sikut tangan ke bawah. Oke? 2/5 yang tengah dari sikut tangan sampai kepada bahu. Oke, termasuk bagian tangan. 2/5 yang atas, yang bawah, 2/5 yang bawah itu dari bahu sampai ke kepala. Makanya bentuknya seperti ini, kakinya kecil, tangannya besar, kepalanya besar. Gitu teman-teman. Oke, jadi nah ini 2/5 bawah dari kuping, ini bagian wajah. 2/5 yang tengah adalah bagian tangan, ya, lumpuh di tangan. 1/5 yang atas itu bagian kaki. Kita harus paham dulu di situ. Ini bisa diolahnya pakai apa sih, Bu? Boleh pakai jarum, boleh pakai lintah, boleh. Karena penyumbatan kan? Karena pecah pembuluh darah kan? Adanya di mana? Pembuluh darah itu adanya di mana? Di dalam tengkorak atau di luar tengkorak? Di bawah kulit? Di bawah kulit. Itu kita olah. Ini yang kita olah teman-teman. Dari sini sampai kepada umum ungit atau DU20. Nah, DU20-nya jangan salah. Selama ini teman-teman pasti DU20-nya begitu. Salah, agak belakang dikit. Ya itu. Nah,
Ya, Ini kan penanganannya bisa pakai akupunktur, bisa pakai diserap. boleh. Kalau pakai pemijatan boleh nggak di titik? Hah? Pemijatan. Boleh Pak Tuina, boleh. Saya juga biasa pakai Tuina, pakai guasa biasa bisa. Oh. Ya. Teman-teman, kita kan belajar ini kan teman-teman mungkin nganggapnya akupuntur ya. Akupuntur itu dengan jarum. Tapi orang-orang yang tidak bisa menggunakan jarum ada akupressure. Ya, dengan tangan totok. Kemudian kalau misalnya pakai alat disebutnya apa? Tuina. Ya, kalau mau pakai yang bentuknya pipi, tuinanya disebutnya apa? Guasa. Pakai guasa boleh nggak? Boleh. Guasanya seperti apa ya? Sisit. Tahu sisit? Sisit. Seperti apa? Sisir yang kecil itu loh Pak. Guasanya seperti itu. Nah, tinggal pengarahannya serit. Pengarahannya kemana? Nah, inilah pengarahannya, kita dorong ke arah atas begitu. Dorongnya ke arah atas, bukan begini. Kalau begini nanti kita nambah kuat ini. Ininya lemah. Misalnya lumpuhnya di sini, berarti kan pecahnya di sini. Jangan dorong ke bawah. Dorongnya ke atas, ke arah sana. Sehingga energi ke arah sananya menjadi lebih kuat. Nah, inilah selama itu yang tidak diajarkan. Makanya nanti ketika si sencong penusukan jarum, si sencong saya berbeda-beda. Bismillah. Ini udah dibahas ya. Sekarang kita bahas pandangan TCM klasik terhadap stroke. Stroke, organ liver dan jantungnya panas. Organ liver dan jantung panas. Ini awal muasalnya. Ingat, kok Sipu tadi dikatakan dingin. Ingat, yin dan yang itu bertransformasi sebagaimana selayaknya matahari digantikan bulan pada malam hari. Kalau dibiarkan lama, dia akan menjadi dingin. Pecah pembuluh darah itu sifatnya panas. Ya. Kemudian karena pecah pembuluh darah, darahnya membeku tidak? Membeku. Kalau sudah menjadi pembekuan darah, maka sifatnya menjadi dingin. Oke, ini titik wajib akupuntur. Ya. Penanganan stroke secara klasik tentu saja teman-teman harus paham dulu titik wajib akupuntur atau yang kita sebut 10 needle atau 10 jarum atau yang kita sebut palwan. 10 needle itu kenapa 10 needle? Karena jumlahnya 5 titik. Kanan, kiri. Ini dilakukan sebelum apapun Sebelum apapun kita terapi. Ya, bahasanya stretching. Ya. Oke, kenapa titik wajib akupuntur ini harus dilakukan? Karena di situ letaknya untuk melancarkan energi, melancarkan darah dan lain-lain. Titiknya di mana saja? Harus paham. Pertama LI4. Nah, kalau LI4, teman-teman selama ini begini biasanya. Mohon maaf. Teman-teman itu biasanya LI4-nya ditekuk begitu ya. Dirapatkan begitu, yang menggunung ya di ujung lipatan, itulah LI4. Boleh. Tetapi ketika menusuk jangan begitu. Ketika menusuk, taruh jempolnya ke arah bawah. Jempolnya ke arah bawah begitu. Oke, kenapa jempolnya ke arah bawah? Kita tusuk di situ, itu akan langsung mengenai deki. Kalau dirapatkan begitu, satu, kasihan pasien, maka dia tangannya akan begitu selama akupuntur. Karena mohon maaf, akupuntur stroke itu bisa 1 jam. Satu kali tusuk. Iya, bisa 1 jam penusukan jarumnya. Yamamoto kan 1 jam. Jangan begitu, begini, ya. Lebih cepat mengenai deki. Ke bawah kan, jempolnya tusuk, maka dia akan langsung mengenai. Nah, ini buat teman-teman yang sudah belajar TCM. Kemudian yang kedua, Neguan PC6.
TC6 3 jari telunjuk, jari manis, jari tengah dari pergelangan tangan sebelah dalam. Kalau saya biasanya pakai jarum 3 cun.